Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Desain Online PRIPM Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Bersama Ikmawati Balma Bahira, kita akan membahas tentang CorelDRAW dari dasarnya. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan seputar desain atau seputar CorelDRAW bisa tulis di kolom komentar dan akan kami jawab di akun Instagram @ipmmgaat. Kepada Ikmawati Balma Bahira, kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk menyelesaikan segala targetnya di bulan Ramadan ini yang tersisa tinggal setengah akhir ya, kurang lebih ya. Ya, pertama marilah kita ucapkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis online di YouTube IPM Mu'allimat yang insyaallah berkah ini. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang ketiga, saya berterima kasih kepada Ikmawati Helvi dan juga segenap pimpinan nanti Ikatan Pelajar Muhammadiyah Mu'allimat yang telah mempersilahkan saya, mengundang saya sebagai pemateri di kelas online desain menggunakan CorelDRAW pada hari ini. Ya, pertama-tama sepertinya lebih baik kalau misalnya kita perkenalan dulu kali ya. Ya, nama saya Balma Bahira Azkia, biasa dipanggil Balma atau Beba. Alhamdulillah saya tercatat sebagai alumni Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2020 atau alias saya baru lulus kemarin ini tanggal 2 Mei ya. Iya, kalau nggak salah SK kelulusan turun tanggal 2 Mei kemarin. Jadi masih lumayan fresh, sangat-sangat fresh. Ya, alhamdulillah selama 6 tahun saya bersekolah di Mu'allimat. Saya pernah berkecimpung di organisasi yang sama dengan yang mengadakan kelas online di sini, yaitu Pimpinan Rantai Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2017-2018 dan 2018-2019 dengan saya sebagai anggota bidang kewirausahaan. Ya, saya kira perkenalan cukup sampai di sini. Sebelum kita mulai ke inti, sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu kepada bisa dibilang masa lalu, tapi ya emang kita seenggaknya mengingat yang lalu-lalu kan ya. Jadi tanpa kehadiran teman-teman dulu waktu saya bergabung di lembaga IPM MTS, mungkin saya sekarang masih sedikit buta tentang perdesainan, karena ya secara nggak langsung teman-teman lembaga IPM MTS waktu saya kelas 2 MTS, kalau nggak salah itu periode 2015-2016, saya ditunjuk sebagai orang yang membuat buku agenda. Waktu itu saya masih nggak tahu apa itu Corel, dan saya juga nggak tahu kalau tiba-tiba mereka nunjuk saya, dan akhirnya saya menemukan momen yang pas untuk berterima kasih kepada mereka, yaitu mungkin pada hari ini, di kelas online di YouTube IPM Mu'allimat ini. Oke, saya kira intermezzonya sudah cukup sekian. Mari kita masuk ke inti pembahasan, yakni kita belajar Corel dari awal. Ya, kita akan mulai kelas desain online-nya sekarang ya teman-teman. Pertama kita mulai dengan pengertian desain grafis terlebih dahulu. Jadi desain grafis itu merupakan proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang akan disampaikan. Ini pengertian menurut Wikipedia. Cuman di sini saya bisa menangkap ya ada kata kuncinya itu komunikasi, elemen visual, pesan, dan disampaikan. Nah, karena sesi kelas ini menggunakan CorelDRAW, mungkin ada yang bertanya, kenapa harus CorelDRAW gitu. Kalau menurut saya sih, CorelDRAW itu tuh mudah, tampilannya simple, dan juga banyak tutorialnya di internet. Kalau misalnya mau cari tutorial juga lumayan mudah sih, soalnya ini tuh juga software umum yang dipakai desainer dan cocok untuk pemula. Bagaimana dengan Photoshop? Kenapa kita nggak pakai Photoshop? Karena Corel dan Photoshop tuh sebenarnya emang sama-sama aplikasi pengolah gambar ya teman-teman.
Tapi ada perbedaan yang mendasar dari kedua aplikasi tersebut, yaitu kalau CorelDRAW itu dia basisnya pakai vektor, kalau Photoshop dia basisnya bitmap. Mungkin beberapa teman-teman ada yang bingung apa itu vektor dan bitmap, makanya di sini kita akan bahas apa itu vektor dan bitmap. Mulai dari vektor dulu ya teman-teman. Vektor itu merupakan kombinasi titik dan garis, tidak bergantung pada resolusi, ukuran file lebih ringan. Yang kemudian yang bitmap itu bedanya terdiri dari kumpulan pixel, terus sangat bergantung pada resolusi, ukuran file bergantung pada resolusi. Makin tinggi resolusi, filenya akan semakin berat. Ini maksudnya kalau misalnya gambarnya makin tajam, biasanya filenya lebih berat gitu. Biasanya bentuknya formatnya ada PNG, BMP, atau JPG. Nah, kemudian kualitas gambar berdasarkan banyak pixel yang membentuknya. Apaan nih? Banyak pixel yang membentuknya. Nah, ini jadi makin ya ini sama kayak yang poin nomor 3, makin tajam berarti pixelnya makin banyak. Kalau pixel makin banyak berarti ukuran filenya bisa lebih berat gitu. Nah, kemudian ini ditunjukkan perbedaan bitmap dan vektor biar lebih gampang sih. Kayak bedainnya. Ini ceritanya gambarnya itu di zoom dengan perbandingan zoom yang sama. Kalau misalnya vektor itu, kalau misalnya dia di zoom mau segede apapun, dia juga benar tetap halus kayak gini nih, tetap halus kayak gini. Kemudian kalau bitmap itu karena tadi tersusun dari pixel-pixel, kalau dia makin di zoom dia makin kelihatan pixelnya gitu. Nah, jadi beda paling mendasarnya ini ya teman-teman. Nah, kemudian apakah seorang desainer itu harus orang seni? Karena mungkin beberapa dari teman-teman dan pengalaman pribadi saya dari orang-orang sekitar saya yang mau belajar desain, mereka tuh mungkin agak sedikit takut dan kayak khawatir kalau misalnya mereka tuh nggak bisa desain karena mereka merasa nggak ada jiwa-jiwa seninya gitu. Padahal kalau menurut saya desainer itu nggak melulu harus orang seni atau mungkin orang yang punya jiwa seni. Karena desainer kan desain kan suatu skill gitu kan ya, skill itu bisa diasah. Jadi desain itu bisa dilakukan oleh siapa saja ya, baik itu masih pemula atau mungkin orang yang emang nggak bisa menggambar atau mungkin emang nggak ada jiwa-jiwa seninya, itu sebenarnya bisa belajar desain. Karena saya tuh mendasarkan pada opini saya yang mengambil sudut pandang dari konten. Jadi desainer itu biasanya kalau menurut saya nih ada 2 tipe konten ya. Mereka tuh ada yang kontennya ekspresif dan informatif. Ekspresif sesuai namanya, si desainernya ini tuh berusaha mengekspresikan apa yang mungkin dirasakan atau mungkin dipikirkan. Kemudian kalau yang informatif itu biasanya desainer fokusnya untuk fokusnya untuk memberikan suatu informasi, memberikan info. Ya, di sini kita berusaha melihat bedanya. Aduh, ini ternyata nggak presisi ya ini menunya. Jadi kalau yang ini desainer dengan tipe konten ekspresif menurut saya. Ekspresif, yang ini informatif. Bedanya ya lumayan jelas sih. Kalau misalnya si ekspresif ini mungkin kita perlu sedikit analisa ya kalau misalnya mau memahami apa maksudnya si ilustrator atau kita sebutnya ilustrator yang memiliki akun @birawamon. Nah, beliau ini salah satu ilustrator favorit saya sih karena desainnya lucu, warnanya juga bagus. Terus kayak yang informatif, ini kita bisa melihat banyak teks digunakan di sini. Maksud saya lebih dominan teks daripada gambar. Nah, di sini kan gambarnya mungkin suatu halaman mushaf ya. Nah, di sini saya mendapat gambar ini dari @ilmfit. Nah, maka dari itu fokus utama kita belajar desain pada sesi ini itu adalah mengikuti tipe desainer kedua versinya saya, yaitu desain dengan konten informatif. Ya, saya memilih ini karena ya insya Allah bisa lebih mudah lah untuk dipelajari oleh pemula. Tuh. Ya, sebelum kita masuk ke Corel, ke
aplikasi dan praktiknya, kita harus tahu kenapa kita harus belajar desain. Yang pertama menurut saya karena tuntutan zaman ya. Ya zaman sekarang nih serba digital dan mungkin waktu kita lebih dominan ada di dunia maya dibanding dunia nyata. Kalau misalnya desain itu kan hasil dari kita mendesain pakai aplikasi kan bentuknya kan soft file ya. Soft file tuh berarti kita nggak bisa megang secara langsung gitu kayak. Jadi ya bentuknya kayak gambar yang biasa kita lihat di YouTube, di Instagram, di Facebook, di Twitter. Nah, itu soft file ya bentuknya. Nah, terus kalau misalnya yang hard file itu kayak yang bisa kita pegang, maksudnya contohnya kayak bisa main poster, itu juga salah satu produk dari desain. Ya, kan bisa dipegang tuh. Nah, sedangkan kalau misalnya kita kan sekarang lagi di zaman serba digital, dominan pakai digital. Jadi mungkin persentase kita lihat soft file dibanding hard file itu juga lebih besar yang soft file gitu kan. Jadi kita berusaha untuk mengikuti lah sekali ini untuk mengikuti bukan tren apa ya, kayak yang sedang dirasakan, yang sedang dialami apa sih ya yang sedang dialami oleh sebagian besar orang, yaitu mereka lebih aktif di sosial media. Kan tadi kita berusaha untuk menjadi desainer yang informatif tuh, berarti yang kontennya mengandung informasi. Berarti kan tujuan kita kan untuk diserap publik sebanyak-banyaknya gitu kan ya. Nah, sedangkan publiknya kita ini lagi banyak di dunia maya, jadi kita lebih berusaha untuk fokus kepada soft file. Ya semoga paham ya teman-teman, ini mungkin rada bulat sedikit saya ngomongnya. Terus yang kedua ini kita punya nilai plus. Nilai plus ini disematkan pada pribadi masing-masing ya. Kalau misalnya kita bisa desain, wah berarti kita punya nilai plus nih. Wah si A bisa desain gitu. Ya memanfaatkan waktu luang ya, karena desain itu nggak bisa instan. Jadi kita cobalah menggunakan waktu luang kita untuk sedikit-sedikit belajar desain, sedikit-sedikit improve skill kita gitu kan. Makin lama kita belajar, berarti makin banyak pula ilmu yang diserap, juga banyak pula mungkin perubahan atau perbedaan dari kita awal belajar sampai kita udah sampai sejauh ini gitu mungkin. Ya, yang keempat ini sebagai ladang. Maksudnya ladang itu apa ya? Di sini saya bahasnya bisa menambah ladang pahala maupun ladang harta. Ladang pahalanya kan kita bertujuan untuk sharing informasi sebanyak-banyaknya ya. Nah, kalau di ajaran kita kan diajarin kalau misalnya pahala jariah itu salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, terus kalau misalnya ladang harta ya mungkin beberapa dari kita ada yang memanfaatkan skill mendesain itu sebagai modal untuk mencari pundi-pundi penghasilan gitu ya. Nah, salah satunya mungkin dari tadi kita nilai plus bisa desain, mungkin ada panggilan kerjaan atau mungkin ada kerjaan tambahan sampingan gitu. Dan biasanya kalau misalnya kita beruntung ya teman-teman, itu dikasih bayaran, sehingga kita bisa menambah tabungan. Bab inti, kita mengenal CorelDRAW. Di sini saya mohon maaf ini pakai sedikit candaan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu sama CorelDRAW. Namanya ya CorelDRAW, lahirnya di Kanada tahun 1987. Kata udah lama ya teman-teman. Alamatnya di Corel Corporation di Ottawa. Ottawa itu di Kanada. Versi terbarunya CorelDRAW itu udah sampai ke CorelDRAW 2020 atau CorelDRAW versi 22. Kemampuan CorelDRAW jelas-jelas dia bisa membuat gambar 2 dimensi berbasis vektor. Ya teman-teman, jadi inilah tampilan CorelDRAW. Jadi ini saya mau kenalin ke teman-teman semua kira-kira yang sering kita pakai. Nah, ini adalah menu bar. Terus yang ini adalah toolbar, isinya tools. Terus yang ini adalah color box.
Nah, jadi ini yang sering saya pakai dan yang umumnya dipakai kalau misalnya kita mau mendesain, jadi kita nggak perlu tahu semuanya gitu, kayak jadi ya yang penting-penting aja. Nah, ini makanya saya jelasin juga secara singkat, kalau teman-teman makin sering membuka Corel makin sering paham. Yang pertama, ini kita buka menu file, ini ada new, membuat dokumen baru, open buat buka dari folder di komputer. Terus habis itu kita save ini artinya menyimpan, save as juga menyimpan. Ntar saya jelasin bedanya di akhir. Impor itu buat mengimpor gambar dari folder komputer buat dimasukin ke si Corel. Nah, habis itu export ini juga menyimpan, cuma dia menyimpan hasil akhir. Nah, ntar bakal dijelasin bareng sama si save as. Publish to PDF, dia berarti ngubah jadi PDF. Kalau exit ya dia exit, berarti kita menutup Corelnya. Terus menu edit kita ada undo itu berarti kalau istilahnya kayak nggak jadi bikin gitu, kayak nah kan kayak nggak jadi bikin lingkarannya gitu. Kalau redo berarti dia batalin perintah yang tadi gitu. Terus kita juga sering pakai cut itu semacam mindah, bukan memotong, cuman dia mindah. Soalnya ntar dia munculin laginya itu dengan di Ctrl V atau di paste. Ya, beberapa dari kita mungkin udah familiar lah kalau kita sering main Word. Delete nih buat ngapus si objek biasanya, tapi saya sering pakai tombol di keyboard yang delete itu, teman-teman. Duplicate itu buat menggandakan. Nah, ini saya lebih suka pakai duplicate karena dia sekali kerja gitu. Kalau kopas kan ada 2 kali kerja ya, copy terus ke paste. Kalau duplikat itu dia langsung gitu, kayak langsung ngeduplikat. Terus sisanya ini saya juga jarang pakai sih. Terus kita ke menu view ini kayak cuma tampilan kita melihatnya gimana. Jadi di sini juga nggak terlalu penting sih ya, di satu waktu emang penting, cuman di sini saya nandain yang si rulers tuh kan penggaris ya. Nah, ini yang menggaris tuh yang di atas ini nih, teman-teman. Terus saya juga nganu guidelines tuh berarti kayak garis bantu ya, nggak kelihatan emang, cuma nanti kalau kita lagi kerja dia kelihatan. Nah, kemudian ke menu layout ini saya jarang sih pakai dari menu barnya, soalnya itu tuh ada di bawah nih. Nah, di situ tuh sudah mencakup layout. Kalau misalnya kita pencet itu, ntar dia nambah page ya, teman-teman. Kalau kita klik kanan, terus kalau si itunya klik kanan, nah itu juga dia ntar isinya kan sama kayak yang di layout tadi kira-kira. Jadi saya jarang yang pakai dari menu, langsung dari yang di bawah gitu. Nah, objek nih saya juga jarang pakai sih. Saya lebih seringnya pakai yang group sama lock, dan ini pun juga pakai tombol di keyboard gitu. Pakai kalau group Ctrl K, kalau lock ya saya klik kanan, ntar ada pilihan banyak gitu. Nah, ini saya contohin group itu berarti kayak menggabungkan objek gitu, kayak jadiin apa ya, bukan jadiin satu, cuma dia kayak sekalianin. Kalau lock tuh kan kunci ya, jadi dia tuh bisa diklik cuman nggak bisa diapa-apain, diwarnain nggak bisa, dipindah nggak bisa. Udah, kemudian kita ke menu efek. Ini kita juga jarang pakai, bitmap juga jarang pakai. Jadi kalau untuk mula-mula sih emang belum terlalu penting ya ini. Cuma kalau misalnya kita udah terbiasa mengembangkan, ini juga bisa paham lah dengan sendirinya. Menu teks ini isinya kayak biasanya mungkin orang-orang yang sering bikin majalah kali ya, tuh ada tabs, ada drop cap. Nah, itu mungkin kayak orang-orang yang sering bikin majalah. Tabel nih kita bikin tabel ya, di sini juga bisa bikin tabel, teman-teman. Mungkin bikin kalender, terus yang lain-lain. Nah, yang sisanya ini nggak terlalu saya hiraukan ya, soalnya yang ini juga kayak cuma masalah tampilannya, bukan masalah kita dalam mendesain, cuman tampilan kita ngelihatnya gimana gitu. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke toolbox ya. Toolbox ini isinya banyak tools. Ini saya kenalin, pertama ada pick tool. Pick tool itu yang paling pokok ya, itu dia kita bisa menyeleksi objek. Nah, terus yang kedua ini ada shape tool. Shape tool itu biasanya dipakai kalau misalnya kita lagi bikin garis. Nah, jarang dipakai juga. Kalau crop tool ya nge-crop. Ini icon zoom tool tuh buat nge-zoom ya. Ini ntar kalau kayak gini
kita zoom in, kalau pencet yang itu kita ntar zoom out. Nah, oke. Kalau yang ini freehand tool, ini sepaket sama tempat bikin garis. Nah, ini kalau dibuka segitiga kecilnya, dia ada banyak menu. Saya biasa sering pakainya Bezier sama pen, cuman untuk sesi malam ini kita kayak belum pakai dulu ya teman-teman. Kemudian ini ada artistic media tool, saya juga jarang pakai sih. Karena ya saya jarang pakai, sekedar mengenalkan aja buat teman-teman. Terus yang ini rectangle tuh untuk bikin segi 4, entah itu persegi panjang atau persegi. Nah, saya sering pakai rectangle sih dibanding yang 3 point rectangle. Nah, kemudian kita balik ke bawahnya yaitu ellipse. Oh ya, terus kalau si persegi rectangle ini bisa bikin kayak bingkai. Ntar saya jelasin waktu kita praktek. Terus yang ini ellipse tool buat bikin lingkaran, ya lingkaran kayak yang di situ. Terus itu ada segi 6. Nah, itu kita nggak cuma bikin segi 6 doang. Kalau kita buka segitiga kecil itemnya itu, nah banyak shape di situ teman-teman. Bisa dimanfaatkan untuk melatih kreativitas. Ini ada text tool, bisa bikin teks. Nah, bisa bikin tabel juga dari situ kalau kita buka segitiga kecilnya si text tool. Nah, ini saya jarang pakai sih, soalnya ya saya belum terlalu jauh untuk mengekspor Corel sampai segitunya. Yang ini buat efek-efek, ada efek bayangan, efek kontur. Nah, ini ntar mungkin bukan di sini kita menjelaskan ini teman-teman. Ini ada transparansi. Ini buat bikin buat bikin sesuatu yang transparan, bikin objeknya jadi transparan. Terus yang ini color eyedropper tool, ini istilahnya kayak kita ngambil warna dari entah objek lain atau gambar lain supaya bisa. Kalau yang ini ada interactive fill tool, itu ya kita bisa mewarnai pakai solid, pakai gradasi maksudnya, atau motif atau lainnya. Cuman saya lebih seringnya pakai yang solid sama gradient. Oke, kita ke color box. Jadi ini warna-warna defaultnya, warna-warna inti yang dari Corel sananya. Di sini kita ini kayak palet warna gitu teman-teman. Misalnya kita mau mewarnai, pertama kita harus aktifin objeknya, terus baru kita bisa pilih warna. Aktifin objek itu maksudnya harus ada titik-titik kotak-kotaknya itu ya teman-teman. Terus kalau yang di sebelahnya ini juga sama-sama bawaan dari Corel, cuman ini kayak harus ada settingan gitu untuk memunculkannya, dan kita kayak belum bahas juga di sini. Terus kemudian ini juga sama-sama dari Corelnya, cuman ya itu tadi harus dimunculin pakai ada setting sendiri. Terus yang di bawah ini juga masuk ke bantuan untuk warna ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita klik ini yang udah ada warnanya, ntar di sini juga muncul informasi warnanya. Kalau kita klik 2 kali, ntar dia bakal muncul kayak gini dialog box-nya, dan kita bisa lebih banyak explore warna ya teman-teman. Kita klik OK. Terus yang ini warna buat outline atau garis tepi. Nah, di sini kita bisa ganti warna, bisa ganti ketebalan garisnya. Terus nah, kita ganti ketebalan garis juga nggak mesti dari situ ya, ini juga ada yang di atas. Ya pokoknya ini saya mau liatin outline tuh kayak gimana sih. Ya garis tepi ya teman-teman, garis tepi biasa aja. Nah, kemudian kalau kita klik 2 kali lagi, nih di sini kita mau ganti warna outline. Nah, gitu. Cuman daripada ribet, saya mau nunjukin cara yang lebih cepat lagi, yaitu dengan kita arahin mouse ke color box, terus kita ntar klik kanan. Ntar langsung otomatis dia ganti warna jadi kayak gitu. Ya, setelah tadi kita mengenal tools dari CorelDRAW, sekarang kita masuk ke sesi praktik. Di sini kita akan berusaha coba bikin ulang dari desain yang saya sudah sempat buat sebelumnya. Ini kita coba remake, dan yang kita butuhkan itu adalah data terbaru pasien COVID-19 di Indonesia. Saya dapat dari ini situs
resminya ya. Terus kita butuh clip art atau icon dari www.flaticon.com. Ini tuh maksudnya ini kita butuh yang ini. Nah, kemudian kita butuh font bebas new. Ini saya waktu itu download di davon.com dan font Lato. Waktu itu saya download di fontsgoogle.com. Ini ya, ini si bebas. Ini si Lato. Oke, kita balik ke Corel. Oke, teman-teman, kita sekarang akan belajar mendesain, meremake desain tadi yang tentang data COVID terbaru. Nah, pertama kita bikin page baru, dokumen baru. Nah, di sini kita ganti namanya dari untitled jadi poster COVID 8 Mei. Karena kita mau bikin postingan Instagram, jadi ini kan satuannya kan pixel tuh ya. Jadi nggak usah diubah-ubah, kan tadi udah pixel. Nah, kemudian nih kita coba lihat desain yang tadi udah jadi. Oh ya, teman-teman, ukuran buat Instagram itu sebenarnya 800 x 800 pixel ya. Kalau teman-teman mau pakai cm juga nggak masalah, yang penting bentuknya persegi aja. Cuman takutnya kalau misalnya kita kegedean nganuin cm-nya, ntar dia jadi kegedean gitu, malah kepotong dan malah info yang kita sampein malah nggak dapet. Nah, kemudian kita akan mengambil warna dari desain yang udah jadi pakai eyedropper tuh. Ya, satu persatu. Sekarang yang oranye, terus yang hijau, terus yang warna biru. Nah, udah, kan udah dipakai, kita delete aja. Kemudian kita akan membuat bingkai. Ini pakai rectangle tool. Cara cepatnya kita klik 2 kali, teman-teman. Terus kita warnain pakai warna kuning. Tuh kita dapat warnanya dari tadi kita ambil warna. Nah, kemudian setelah kita bikin bingkai, kita sekarang mau ngetik yang si data COVID-19 ini. Kita pakai text tool, kita klik sekali aja. Nah, data COVID-19 Indonesia per 8 Mei 2020. Jadi teman-teman, ini kita rapiin. Ini kita bisa kasih ke tengah. Nah, kayak kalau di Word nih kayak kita bikin alignmentnya ke tengah. Kita sesuaiin. Nah, kemudian demi nilai estetika nih kita ganti style fontnya menjadi bebas new yang tadi kita udah bahas waktu di PPT. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat kotak-kotak warna oranye, hijau, birunya ini pakai rectangle tool lagi. Ya, pakai rectangle tool. Ini kita kira-kira aja ya besarnya seberapa, nanti biar kita sesuainya di akhir waktu udah jadi semua. Nah, biar cepat nih saya pakai fitur duplicate atau Ctrl D kalau di keyboard. Nah, akan cepat nih. Sekarang kita kan ada kelebihan tuh, ini kita select semua, terus kita kecilin. Ya. Nah, sekarang kita warnain kotak-kotak ini sesuai dengan yang digambar. Pertama oranye, terus kedua hijau, terus ketiga biru. Nah, sekarang nih kita rencana mau ngilangin outline atau garis tepinya yang warna teman-teman ya teman-teman. Pertama kita aktifin dulu gambarnya, kemudian kita arahin kursor ke ini nih. Kita aktifin dulu gambarnya. Kemudian kita arahin kursor ke ini yang warna, ini tandanya nggak ada warna ya. Besok kita klik kanan. Klik kanan ini buat ngewarnain garis tepinya.
Kalau misalnya kita pakai yang warna yang ada silangnya itu berarti kan nggak ada warna, berarti kita nggak pakai garis tepi. Oke, oh ternyata di sini ada sisa nih teman-teman. Ini kita, oke, malah jadi ngubah ukuran. Jadi mending kita samain semua, sama kayak warna biru ukurannya. Ya anggap aja segitu teman-teman. Nah, ada yang oranye juga nih, mau jadi keubah nih ukurannya gara-gara kita ngubah yang warna biru. Dah. Sekarang kita masukin data-datanya. Jadi sebelumnya nih kita udah punya data ya, nih kita masukin ke Word dulu aja biar enak di copy. Jadi kita lebih banyak pakai copy paste ya di sini ntar. Copy paste, duplikat, rectangle, warna. Nah, itu emang elemen yang biasa dipakai. Nah, sekarang kita masukin teksnya ke Corel. Ini karena kalimatnya rada panjang, jadi kita bikin kayak semacam text box gitu. Ini pilihan ini kita pakai yang paling atas saja biar aman. Nah, ini teman-teman kalau misalnya lihat garis putus-putusnya warna merah ya, itu tandanya text box kita kurang besar. Jadi ini bisa dibesarin. Nah, ternyata ada info yang kepotong, ada teks yang kepotong. Nah, kemudian kita mau ngambil masing-masing dari pasien positif, sembuh dan meninggal. Ini dengan cara kita pakai text tool. Habis itu kita kita select dulu dari yang positif ini, terus kita copy, Ctrl C. Kemudian kita arahin keluar dan kita klik sekali, terus kita Ctrl V atau di paste. Nah, sama kayak yang di pasien sembuh nih, juga kita gituin. Nah, terus yang pasien meninggal juga kita sama copy terus di paste. Nah, ini karena kita udah nulis per 8 Mei di sini, yang ini nggak usah. Nah, yang paling penting ini kita kasih sumber. Sumber juga di copy paste. Ya, ini udah dipakai, jadi kita delete aja. Kemudian kita atur, kita tata ini sesuai kotak yang telah disediakan, yang kayak yang digambar jadi. Nah, ya kira-kira segede gini deh. Ini kita atur dulu alignment-nya jadi ke paragraf ke tengah. Jadi ke tengah. Nah, yang ini juga. Nah, kemudian nih kita atur posisinya. Ini di menilai estetika juga, ini kita ganti fontnya jadi font Lato. Ini juga Lato. Nah, karena kita mau menekankan kesan di bentar. Nah, kita ini mau menekankan kesan di angkanya ya. Jadi kita pakai Lato yang tipe heavy, karena di sini Lato nggak menyediakan paketan bold, nggak menyediakan fitur bold, cuman dia alhamdulillahnya kita bisa download yang family, jadi punya banyak isinya. Selain Lato doang, dia punya Lato heavy, Lato medium dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, tadi karena tampilannya pixel yang di view itu makanya kayak rada sedikit buram, makanya kita balikin ke enhance tadi biar jadi bagus, biar jadi enak dilihat. Kemudian kita posisikan teks, kita perbagus dikit, kita atur ya. Ini udah ya segini. Ini juga kita kecilin, kasih pinggiran sini. Nah, kemudian nih kita warnain fontnya pakai warna putih. Pertama pokoknya aktifin objeknya dulu, baru kita klik warna. Aktifin objek, klik warna gitu. Setelah itu kita akan masukkan clip art yang sudah kita download tadi. Nah, ini kita dari download clip art dulu sebelum mendesain.
Jadi langsung klik and drag aja biar nggak usah ribet-ribet pakai import. Ini kita sesuaiin dulu ukurannya, ya kita kecilin deh biar seenggaknya bisa ntar kita atur lokasinya di mana. Kalau gede gini kan malah nutupin yang lain-lain, jadi kita kecil-kecilin dulu, ntar ngatur ukuran lagi waktu udah selesai dikecilin nih biar kita kelihatan aja nih ntar dia naruhnya di mana. Ya, ini kira-kira segini deh ukurannya. Nah, ya kecilin lagi. Terus yang cowok nih juga segini ya. Ini yang icon rumah sakit nih juga. Ini kira-kira segini deh. Nah, pokoknya ini ntar diatur seselera teman-teman ya, mau di mana atau mau segede gimana. Nah, udah ya kurang lebih segini lah. Kemudian ini tadi yang warna yang si data COVID sempat lupa diambil. Oke, sekarang kita coba pakai eyedropper lagi. Nih kita arahin ke si tulisan data COVID-nya ini. Terus ya, nah udah selesai diwarnain. Nah, jadi selain pakai kotak-kotak tadi bisa juga langsung kita pilih objeknya, terus kita eyedropper ke yang kita tuju. Nah ini si gambar virusnya kita juga pakai fitur duplicate ya biar dia lebih cepat dan ya nggak usah 2 kali kerja Ctrl V Ctrl D, nggak usah, dia langsung Ctrl D udah ke copy. Ini tinggal kita atur tata letaknya. Teman-teman, ini kita bisa rotasi gambar dengan cara kita aktifin objeknya terus kita klik sekali. Nah ntar ada nih di pinggirannya tuh kayak gitu ya, pokoknya ada kayak apa ya, kayak buat ngerotasi gitu intinya, buat muter objeknya. Sebenarnya kayak yang panah melengkung gitu. Nah teman-teman, oh ya ini yang garis luar kita hilangin dulu item-itemnya karena saya jujur agak nggak suka aja gitu ada garis item-item. Nah selesai teman-teman, kita mendesain udah jadi ya kurang lebih sama kayak yang tadi jadi ya, walaupun mungkin nggak sepenuhnya mirip, nggak sepenuhnya plek mirip, cuman kita seenggaknya lah berusaha membikin. Kayak sekarang kita save dulu. Ada banyak tipe, cuman kita pakai tipe CDR aja atau tipenya Corel Draw biar ya namanya juga kita bikin di Corel Draw, berarti kita tipenya pakai CDR aja. Ya oke teman-teman, sekarang kita akan mengekspor gambar yang udah kita buat. Pertama kita klik menu file lalu pilih export ya. Nah kemudian di sini kita tulis nama, bisa diganti nama. Terus di sini kita pilih tipenya PNG ya, karena mau dimasukin ke HP ya, lebih enaknya sih pakai PNG. Nah yang ini settingan ini nggak usah diubah-ubah, kita langsung klik OK aja. Nah kemudian sebenarnya bisa sih pakai format JPG, cuman kita perlu ada settingan sedikit ya. Ini kita sekarang ke menu file lagi, terus export. Nah terus ini tipenya kita ganti tuh jadi JPG, terus namanya mungkin kita ganti poster COVID 8 Mei strip JPG. Sudah klik export. Nah nanti di bagian sini itu kita klik terus kita ganti ke 24 bit. Nah selesai itu ini karena emang format layar HP sama laptop tuh beda ya teman-teman, jadi kita emang harus melakukan ini biar nanti warnanya nggak berubah gitu dari yang kita lihat di laptop dan apa yang kita lihat di HP. Nah teman-teman, ini saya mungkin ada sedikit info ya buat tambah-tambah. Sebenarnya beda save as dan export tuh apa sih? Padahal mereka nih fungsinya sama-sama buat menyimpan kan ya. Jadi kalau save as itu adalah fungsinya tuh untuk menyimpan pekerjaan mentah.
Ya kata kunci di pekerjaan mentah ya. Jadi kita tuh masih bisa pekerjaan mentah itu maksudnya file yang masih bisa kita edit nanti suatu saat. Nah, ini dengan nama atau tipe file yang lain. Jadi waktu kalau misalnya kita pencet save as, nanti kita bisa mengganti nama atau mengganti tipe file. Terus kemudian save. Save ini biasanya istilahnya untuk menyimpan setelah kita pernah save as ya. Jadi save tuh intinya untuk memperbarui data, kayak memperbarui hasil kerjaan kita gitu. Ini juga bentuknya masih file mentahan. Kemudian export itu menyimpan hasil akhir. Nah, hasil akhir ini maksudnya kita nggak bisa ngotak-ngatik si hasil eksportan ini. Jadi kalau kita mau ngubah typo atau mengubah letak, nah itu kita harus balik ke pekerjaan mentahnya. Nah, jadi export ini untuk menyimpan hasil akhir pekerjaan kita dengan format yang diinginkan. Di sini formatnya itu beda sama yang ada di save as. Yang di format ini kan karena hasil akhir, jadi biasanya hasil akhir itu ada yang bentuknya JPG, PNG. Nah, tadi kayak kita udah lihat ya, di waktu kita nge-export yang hasil desain tadi. Oke, yang terakhir saya punya beberapa referensi ya untuk mendapatkan source apa sih kayak elemen-elemen desain dengan gratis. Nah, yang pertama kita bahas dari PNG. PNG itu maksudnya kayak clip art gitu ya, kayak icon-icon. Nah, di sini saya biasa download kalau nggak di Freepik di Flaticon. Kalau di Freepik ini sebenarnya nggak cuma icon ya teman-teman. Di sini bisa kita download gambar atau mungkin desain yang udah jadi, cuman dia dalam bentuk file mentahan. Jadi bisa kita edit ulang. Kemudian kalau yang di Flaticon nih dia khusus isinya icon-icon clip art lucu-lucu. Ini bisa dilihat mungkin sekilas kayak gini isinya. Ya, bisa teman-teman coba sendiri nanti kalau misalnya udah selesai dari melihat kelas online ini. Yang kedua, fonts. Fonts ini sebenarnya penting banget untuk menambah nilai estetika. Kayak banget estetika, kayak keindahan dari desain yang telah kita buat. Di sini saya biasa menggunakan davon.com, tapi bisa juga teman-teman berkunjung ke situs 1001 fonts ini. Oke. Yang ketiga, belajar online. Jadi saya juga biasa kalau misalnya lagi main Instagram tuh sering kayak menemukan mungkin di explore akun-akun yang nge-share tips-tips mendesain. Nah, salah satu favorit saya itu yaitu dari @calypso-designs. Di sini banyak tips-tips desain atau mungkin kayak juga mungkin tambahan referensi situs gratis juga. Nah, ini bisa teman-teman cek di Instagramnya @calypso-designs. Cuman dia di sini pakai bahasa Inggris sih. Ya kalau misalnya teman-teman paham dan emang kepo boleh dicek. Kemudian yang kedua ini ada dari akunnya Bang Rio Purba. Ini saya juga sering lihat referensi, lihat cara nambah ilmu dari buat mendesain itu juga dari Instagramnya Bang Rio Purba ini. Bisa dicek di Instagram @riopurba_id. Oke. Teman-teman sekalian, saya kira kelas online hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai di akhir ini, sampai di detik ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa diterima oleh teman-teman semua. Dan jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah video ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mawati Helvi di awal. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ikmawati Balma Bahira yang telah memberikan materi. Nah, bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan seputar CorelDRAW bisa komen di kolom komentar. Sampai ketemu di kelas online selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.